Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo semuanya, kenalin aku Nola. Di konten kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mental di dunia kerja nih. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental para karyawan? Yuk langsung kita bahas. Oke, yang pertama, apakah lingkungan kerja dapat mempengaruhi mental health seseorang? Betul. Nah, berdasarkan research, ternyata lingkungan kerja ini mempunyai dampak yang signifikan loh untuk kesehatan mental karyawannya. Nah, ada banyak faktor dan ciri-ciri yang mempengaruhi ini, seperti lingkungan kerja yang toksik. Kayak apa sih lingkungan kerja yang toksik ini? Yuk langsung kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik. Contoh yang pertama ini beban kerja yang tidak normal. Nah, misalnya pemberian target atau tugas yang tidak realistis. Contohnya pekerjaan yang idealnya dikerjakan oleh 5 orang dalam waktu sebulan, malah dituntut untuk selesai dalam 2 minggu yang timnya hanya terdiri dari 3 orang. Kan nggak realistis dong. Yang kedua, nggak ada keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, jadi kalau misalnya lingkungan kerja toksik, mungkin ini tidak memberikan ruang bagi karyawannya untuk menjaga keseimbangan nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan akibatnya ini bisa membuat karyawan itu kelelahan dan bisa mengakibatkan stres juga loh. Oke, yang kedua, gosip kerja. Kayak apa nih gosip kerja? Maksudnya berawal dari obrolan-obrolan biasa, dibumbuin dengan unsur-unsur negatif dan malah tersebar jadi rumor. Terus padahal gosip yang tersebarkan ini kan belum tentu benar dan jadinya malah menimbulkan spekulasi dan orang yang terlibat malah merasa terintimidasi dan membuat lingkungan kerjanya ini jadi nggak sehat. Contoh yang ketiga, ada bos toxic. Nah, maksudnya apa nih? Ini istilahnya lebih merujuk kepada atasan atau pimpinan yang memang menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat atau merugikan bagi karyawannya. Misalnya dalam memberikan feedback malah merendahkan, bukan malah memotivasi karyawan tersebut. Seperti itu. Nah, kan kalau misalnya bosnya toksik, karyawannya jadi tidak percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka atau melaporkan masalah yang mereka hadapi. Nah, jadinya kepercayaan antara rekan kerja dan manajemen ini bisa hilang loh. Nah, contoh yang keempat ini tidak adanya transparansi. Maksudnya ini tidak bisa menciptakan ketidakpercayaan nih antara karyawan dan manajemen. Kalau misalnya kurangnya informasi resmi, biasanya sering muncul nih miskomunikasi antar karyawan dan dari atasan itu sendiri yang malah mengakibatkan ketidakpastian sendiri atau kecemasan. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, refleksikan diri sendiri. Nah, jadi langkah pertama ini kamu harus lebih mengenali diri sendiri. Nah, coba deh refleksikan gimana sih lingkungan kerja kamu sekarang ini berpengaruh atau enggak kepada kesehatan mental kamu. Oke, yang kedua, membagi waktu dan komunikasi. Gimana nih maksudnya? Jadi coba deh kamu buat skala prioritas dulu, tetapkan target yang realistis untuk kamu dengan mempertimbangkan juga kemampuan kamu dan batasan masing-masing anggota tim kamu. Nah, terus gimana nih cara mengatur juga personal dan team time planning, jadi sesuai dengan workflow kamu. Dan buat suasana kerja yang lebih fokus, tanpa distraksi, dan jangan lupa makan dan istirahat juga. Nah, yang ketiga, maintain komunikasi yang jelas. Jadi komunikasi itu penting banget ya. Jadi nih, dalam menghadapi masalah ini harus mengutamakan komunikasi yang terbuka dan dengan rekan kerja maupun atasan. Jadi pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik juga dan lebih efisien. Nah, lalu tetapkan batasan dan prioritaskan keseimbangan hidup. Jadi coba deh buat batasan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi kamu. Jadi hindari membawa pulang pekerjaan ke rumah dan coba berikan waktu untuk istirahat dan hobi. Nah, itu dia tadi ciri-ciri lingkungan toksik dan gimana cara mengatasinya. Ada yang punya pengalaman yang sama nggak? Atau ada punya pengalaman lain? Jangan lupa komen di bawah ya, workers. Nah, next konten kita akan bahas seberapa penting sih healing bagi para pekerja. Oh ya, workers, kita juga ada giveaway loh, jadi jangan lupa ikutan ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!